فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah di dalam Umdatul Ahkam, al-haditsul rabi' wa sittun ba'da salasimi'ah, 364. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala nazarat ukhti an tamshiya ila baitillahil haram hafiyah. Saudari saya bernazar untuk berjalan ke Baitullahil Haram dengan hafiyah, yaitu apa? Tidak memakai alas kaki. Wah, ini berat nazar. Mungkin kalau rumahnya di Saudi agak berat. Nah, kalau yang di rumahnya seperti tempat kita, wah, entah berapa ribu kilometer itu. Ada 5.000 tak ya? Atau lebih ya? Atau berapa itu? Harus pusing-pusing lewat jauh lagi kalau tidak mau pakai kapal terbang. Kalau jalan kaki tanpa alas kaki. Fa'amaratni an astaftiyalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia memerintahkan kepada saya untuk meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap nadar ini tadi. Fastaftaitu, maka saya minta fatwa pada Nabi. Faqal, maka Nabi mengatakan litamshi walitarkab, hendaknya dia berjalan dan berkendara, yaitu jangan berjalan kaki terus, pakailah kendaraan. Allah tidak memerlukan engkau bersusah payah macam itu. Allah ingin engkau ibadah tanpa malah memberat-beratkan diri. Ada kendaraan memang diciptakan untuk dipakai. Tayyib, ma yustafadu minal hadits, qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Al-ula anna man nazara al-mashya ila al-masjidil haram, bahwasanya orang yang bernazar untuk berjalan ke Masjidil Haram, au ahadil masjidain masyian, atau salah satu dari dua masjid dengan berjalan kaki, la yajibu alaihi wafa'u bih, dia tidak wajib untuk menunaikan nazar tadi. Ya, Allah tidak memerlukan kita memberat-beratkan diri macam itu, tapi tidak sampai maksiat. Jalan kaki kan bukan maksiat, jalan kaki ke masjid. Cuma apa? Jaraknya terlalu jauh. Walaupun jalan kaki pahalanya banyak, tetapi ini jelas di luar kemampuan sebenarnya. Apalagi ini seorang wanita. Kecuali lah kalau rumahnya memang di dalam Makkah sendiri, nah itu mungkinlah tidak seberapa berat. Tapi tetap Nabi mengatakan berjalan, tapi juga apa, naiklah kendaraan. Tidak terus-menerus berjalan kaki, padahal engkau sudah letih misalkan. Boleh berkendara, itu boleh. Jadi kalau nazarnya sampai seperti itu, kita tidak disuruh membatalkannya, tetapi cari yang lebih ringan. Laksanakan dengan cara yang lebih ringan tanpa menyiksa badan seperti itu. Makanya Nabi tidak menyuruh untuk batalkan dan bayar kafarah, tidak. Lakukan, tetapi waktunya naik kendaraan. Kalau tidak letih, sila jalan kaki. Tidak wajib naik kendaraan juga. Kemudian kata beliau, li anna hadza laisa nadra ibadatin maqsudah, karena semata-mata berjalan ini bukan nadar ibadah yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Yang Allah inginkan kalian pergi ke masjid beribadah. Masalah jalan kaki atau naik kendaraan, Allah Ta'ala tidak menekankan ini atau itu. Walaupun kalau sekitar dekat-dekat saja, memang apa, setiap langkahnya itu dinilai pahalanya lebih banyak daripada berkendara, tapi berkendara juga tetap berpahala. Kata kebanyakan ulama, dilihat dari pusingan ajalahnya, putaran rodanya itu. Karena ini juga ada kesusahan, kita harus beli minyaknya kalau kendaraan bermotor. Kalau basikal ya, kita pun mengayuh juga, letih juga. Tapi ada keringanan-keringanan, sudah ada keringanan. Maka semata-mata jalan kakinya itu bukan ibadah yang diinginkan, itu sekedar sarana untuk menyampaikan ke masjid. Yang Allah inginkan adalah ke masjidnya itu.
Wa innama huwa nadhru mubah. Ini sekitar nazar yang mubah. Jalan kaki mubah saja. Mau jalan kaki kah atau mau naik unta, ini mubah-mubah saja. Yang penting apa? Memang sampai ke masjid. Wa nadhrul mubah illam yafi bihi fa'alaihil kafarah. Nadar yang mubah kalau tidak ditunaikan dia wajib membayar kafarah. Cuma tadi Nabi tidak menyuruh kafarah, kenapa? Karena tetap dia ada jalan, tapi juga kalau letih naik kendaraan. Jadi tidak sampai batal. Nah, cuma apa? Diberi saran yang lebih ringan. Bukan jalan terus menerus, tapi jalan juga, lakukan nadarmu, kalau letih naik kendaraan. Tidak sampai membatalkan nazar. As-saniyah yang kedua, annahu idhashtamalan nadru ala amrin mubahin wa ibadah falikullin hukmuh. Bahwasanya apabila nazar tadi mencakupi perkara yang mubah dan perkara ibadah, maka masing-masing ada hukumnya. Fayu'maru bil ibadah. Untuk ibadahnya diperintahkan, ya karena dia sudah bernazar ke masjid, tetap Anda lakukan itu, pergi ke masjidnya. Li'annaha allati yajibul wafa'u biha. Karena ibadah tadi itu wajib ditunaikan. Id qad ishtamala ada'uha 'alal maslahah. Karena penunaian nazar tadi akan mengandungi kemaslahatan. Ya, dia pergi ke Masjidil Haram, dia melihat bagaimana orang rajin berzikir, rajin beribadah, sholat, rajin tawaf, rajin baca Quran, maka dia tergerak hatinya untuk ikut memperbanyak ibadah. Mungkin kalau di rumah malah sibuk main game atau sibuk yang sia-sia dan sebagainya, atau sibuk dengan amalan ibadah yang mungkin kurang tinggi nilainya. Tapi kalau di Masjidil Haram, kualiti ibadahnya berlipat-lipat, semangatnya juga meningkat. Walaupun badan kurang sehat, tetap akan berusaha memanfaatkan kesempatan. Apalagi memang pahalanya dilipatkan banyak sekali, 100.000 dibanding di tempat yang lain secara umum. Makanya ini kemaslahatannya besar sekali. Nah, Nabi menyuruh, lakukan itu, pergi ke Masjidil Haram, iya lakukan. Cuma untuk yang mubah dan menyusahkan, cari yang lebih ringan caranya. As-salisah, faedah yang ketiga, wa minha annahu la, kira-kira yata'abbadu atau yuta'abbadu, dua-duanya mungkin. Kalau hunya kembali ke pelakunya berarti yata'abbadu. Kalau hunya adalah dhamir sya'an berarti menggunakan apa? Mughayyaru sighah, annahu la yuta'abbadu. Yaitu kalau kita gunakan dhamir sya'an berarti yaitu tidak boleh Allah itu disembah illa bima syara'ahu Allah Ta'ala minat ta'at, kecuali dengan cara-cara ketaatan yang Allah syariatkan. Allah memang menyuruh dirinya disembah, menyuruh orang-orang menyembah dia, tapi Allah melarang menyembah dia dengan cara kebid'ahan. Allah melarang karena ini menghina Allah, menuduh Allah Ta'ala syariatnya tidak lengkap, lalu orang membuat cara-cara sendiri. Baik. Fal aslu fil ibadat al-hadr. Asal dari ibadah adalah pelarangan. Ya, tak boleh kita buat SOP sendiri, cara-cara sendiri. Ini ibadah pada Allah. Datang ke rumah bos untuk acara resmi aja boleh jadi. Kalau kita pakai cara sendiri, pakai baju sesuka hati atau pakai alas kaki sendiri sesuka hati, bos tak suka. Bagaimana kemudian Allah Ta'ala kita perlakukan lebih buruk dari itu? Kita sesuka hatinya, bukan niatnya menyembah Allah hakikatnya, tapi menyembah hawa nafsu. Hawa nafsu menyuruh ini ikut, hawa nafsu melarang ini tak berani. Sementara Allah menyuruh ini malah tidak dilakukan, Allah melarang yang ini malah dilanggar. Hakikatnya tidak ikut Allah dia. Baik, maka yang Allah inginkan bukan sekedar menyembah Allah, tetapi menyembah Allah dengan cara yang Allah Ta'ala tetapkan. Asal dari ibadah adalah pelarangan. Fala yushra'u illa ma syara'ahu Allah wa rasuluh. Maka tidak disyariatkan di dalam ibadah kecuali apa yang memang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini hak Allah dan Rasulnya. Jangan kita berani-berani buat cara-cara sendiri, sok pandai. Baik, wa man zada fi syarat, dan barang siapa menambahi di dalam syariat, faqad arada al-istidraka 'ala Allah Ta'ala wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia ingin mengkritik Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Harusnya ini dimasukkan, harusnya cara ini ditetapkan juga. Seakan-akan apa? Cara Allah itu kurang. Nah, ini menghina Allah sebenarnya.
menuduh hikmah Allah dan Rasulnya tidak sempurna. Kemudian ar-rabi'ah yang keempat, fil hadithi bayanun li ba'dil ilal fi karahati syari'i lin nadr. Di dalam hadis tadi ada penjelasan beberapa alasan kenapa pembuat syariat memakruhkan nazar, membenci nazar. Wa huwa al-ajzu 'anil qiyami bil mandzur, yaitu ketidakmampuan untuk melakukan apa yang dinazarkan. Sebelum terpenuhi keinginannya, dia berjanji banyak-banyak kepada Allah, saya akan ini. Mampukah melakukan itu? Enggak apa, biar Allah betul-betul mengabulkan doa kita. Kalau kita berjanji banyak-banyak, seakan-akan Allah harus diraswah baru mau menolong kita. Itu tujuan yang buruk, dan itulah kita lewati pembahasannya. Cuma setelah Allah mengabulkan, selalu akan ada alasan. Berat lah kalau kayak gini. Iya memang berat, baru tahu kan. Makanya sejak awal Nabi memakruhkan nazar, karena nanti pelaksanaannya itu susah. Awalnya orang sudah berjanji dan bertekad dan memandang semuanya sanggup demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Begitu Allah sudah menolong dia, tahu-tahu pelaksanaannya ketahuan siapa yang dermawan, siapa yang bakhil. Atau siapa yang ternyata hanya berhayal kuat, ternyata tidak kuat kalau harus menjalankan sampai seperti itu. Fadhahir anna hadhil mar'ah, tanpa kita menghina wanita-wanita sahabat atau para sahabat. Ini peristiwa tatkala syariat masih dalam situasi turun. Setelah syariat sempurna, kita tahu ini hukumnya makruh. Insya Allah para sahabat tidak melakukan apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya setelah tahu hukumnya. Kemudian si Syekh pensyarah yaitu Abdullah Al-Bassam mengatakan al-zahir anna hadhil mar'ah, yang nampak adalah bahwasanya wanita ini lama nadharatil masyi, tatkala dia bernazar akan berjalan ke Masjidil Haram, alimat min nafsiha adamal qudrah. Dia tahu dari dirinya dia itu sebenarnya tidak mampu. Fattarrat ilal khuruji min hadzal ma'zaq. Maka dia terpaksa keluar dari tempat yang sempit ini. Tanya kepada Nabi, ada jalan keluar tidak agar tidak seberat itu atau harus bayar kafarah? Nabi memberikan keringanan. Nadarnya tetap dijalankan, nadar yang ibadah dijalankan, yaitu pergi ke Masjidil Haram, tapi pelaksanaannya yang bersifat mubah, maka lihat apa yang engkau mampu. Ketika mampu jalan, tatkala letih naik kendaraan, tidak mengapa. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.